Selamat sore, Sup. Apa kabar? Sore, sore Karul, kabar tetap luar biasa Karul. Wede, gimana nih sekarang? Kamu sekarang udah dimutasi lagi ya dari Manado ke Ambon ya? Iya Kak, dari Wah, Ambon, dari Manado ke Ambon 2018 lalu Kak. di lama ya. Iya, Anyway, udah berapa lama di iya. kota Ambon sekarang, Sup? Dari 2018 Kak, berarti saya 26 Agustus 2018 ke Ambon, berarti sudah 2 tahun Kak. Oh, Kurang roughnya lebih. sih 2 tahun gitu ya. Iya, betul, betul. Somehow sekarang gimana ngerasa anak-anak April, Naya dan seluruh gerombolan di rumah diangkat atau tetap di Manado? Ya, sementara tetap di Manado dulu sih Kak. Jadi sekarang Ah, tektok ya, Ambon Manado, Ambon Manado. Ambon Manado, Ambon Manado. Dulu sebelum COVID sih 2 minggu sekali pulang, tapi sejak COVID kan ada pesawat Wings Air yang dari Ambon Manado bolak-balik, Ah, sekarang di stop yang penerbangan directnya. Jadi saya harus lewat oh oke, Makassar. Tapi lewat I Makassar see. juga agak susah karena saya nyampe Manado itu Sabtu malam dan penerbangan saya harus Minggu pagi lagi. Kalau saya mau ini nggak ada potong cuti loh kayak. Kalau dulu kan Ah, saya bisa namanya Jumat malam terbang, nanti Minggu malam saya balik lagi ke Ambon. Sekarang udah nggak bisa. Jadi kalau saya oh, mau tanpa potong cuti, berarti saya harus Sabtu malam nyampe Manado, Minggu pagi balik lagi ke Ambon. Jadi memang oke. sekarang agak 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 susahnya karena harus cuti gitu, harus potong cuti sekarang. So di masa pandemik ini penuh ini ya, penuh Iya, penyesuaian ya. I penyesuaian betul, see. adaptasinya memang agak ini sih. Gitu. That's good. Iya, Karo. Saya kenal Yusuf dari single, belum Iya, punya Karo. anak, Iya, sampai Karo. sekarang you still Iya. my good friend, my best friend, having a good relation. Anyway, Actually, Sup, saya I mau am your tanya-tanya son. nih. So apa banyak proses lah. Saya lihat banyak, saya ngikutin lompatan-lompatan proses hidupmu, kira-kira begitu. Hmm. Tetapi saya mau juga kesaksian hidupmu, proses hidupmu nih jadi apa? Jadi sebuah insight buat generasi berikutnya di channel kita Hmm. di Generation in Nation ini. Kita mau Ya. cerita bukan hanya bagaimana tentang hidup sebuah generasi, tetapi nggak ada salahnya kita belajar dari generasi yang terdahulu. Ya. Anyway, saya ingin tanya, mungkin kamu bisa cerita sedikit your background, bagaimana kamu waktu ada di pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta, lalu berproses dalam dalam Ya. dalam kehidupanmu. Lalu saya tahu banyak sekali setelah selesai sekolah, proses demi proses itu yang tanda kutip ya, mungkin buat sebagian orang nggak nyaman, tapi orang mungkin senang lihat kamu sekarang ada di posisi seperti ini, wah keren gitu ya. Tapi sekarang kita mau bongkar nih lebih dalam lagi. Go Iya, ahead, Juk. ya, Karo. Silakan. Oke. Thank you, Karul. Ya, pertama saya ke Jakarta kan tahun 2005 karena bergabung dengan PPA BCA. Ah, Nah, saya PPA BCA angkatan 15. Kemudian saya jalani pendidikan saya Jakarta selama 2,5 tahun. Banyak hal yang saya alamin, tapi ada satu hal yang benar-benar mengubah hidup saya adalah ketika tahun 2007. Saya ingat saya bergabung, ini titik balik hidup saya gitu loh. Karena ah, menurut saya kalau titik ini tidak saya jalani, mungkin hidup saya mungkin jalannya mungkin ceritanya berbeda. oke. Saya mengenal Kak Alfian, saya mengenal Kak Rul, dan saya join di City Blessing. Rumah pertama saya, rumah rohani pertama saya, keluarga rohani pertama saya memang Ah, ini adalah titik balik hidup saya. Mungkin saya sering ya meskipun kita nggak bisa kembali ke masa lalu, tapi saya sering bayangkan gitu loh. Kalau saya nggak hmm, mengalami ini, mungkin hidup saya akan jalannya berbeda. Jadi ya, memang titik balik hidup saya. 2007 saya jalanin dan ekspektasinya saya adalah ketika saya penempatan setelah PP adalah ekspektasi saya penempatan di Jakarta. Saya bisa di hmm, kantor pusat, bisa di Grand Indonesia, itu impian ketika akan ditempatkan. Kan setelah PPABC lulus akan ditempatkan di unit kerja. ah. Tapi ternyata saya diumumkannya kan saya ke cabang. Diumumkan Itu cabang dan waktu-waktu yang suram WA tuh ya. pula. Betul. Dan memang waktu itu saya berpikir, loh, kok jadi begini? Karena saya merasa saya ada banyak hal besar yang akan saya lakukan di Jakarta. Banyak hal besar yang masih mau saya lakukan, hal besar yang
Apalagi kalau saya ke daerah, berarti kan saya nggak bisa lanjut S1. Nggak Hmm. bisa meneruskan kan melanjut S1 dari PPABCA. Nah, saya ingat, saya doa. Saya doakan, saya ingat Kak Rul juga ajak saya berdoa, kita coba fight, bisa nggak saya tetap di Jakarta, tapi tetap saya percaya itu Tuhan pengen saya ke Manado. Berarti Tuhan pengen ada hal besar harus dilakukan di Manado. Ya, ya sudah. Jadi saya ke Manado, saya ingat tanggal 29 April 2008. Akhirnya saya ke Manado. Dan ketika sampai Manado, I have nobody gitu kan di sana. Iya. Saya nggak punya keluarga, nggak punya siapa-siapa gitu. Tapi puji Tuhan tetap di Manado ada keluarga rohani juga yang lain di City Blessing juga. Jadi setidaknya saya tidak sendiri-sendiri banget lah di sana. Jadi Iya. masih ada banyak hal yang bisa saya lakukan. Nah, di Manado saya menjalani karir saya masuk awalnya kan saya dibilang saya sebagai account officer. Tapi ternyata saya jalani 1 bulan account officer, ternyata saya bukan ditempatkan di account officer, tapi malah di administrasi kredit. Habis itu malah saya ke keuangan. Seolah-olah saya merasa kok saya kayak dibuang gitu ya, saya di keuangan. Tapi ternyata ada jalan Tuhan yang lain lagi. Ada jalan Tuhan yang lain. 1 tahun pertama saya di Manado, saya kan banyak konsultasi juga sama Tarul. Akhirnya, ya saya mulai pelayanan, saya banyak ke Paso. Saya mulai banyak ke sana, ke Paso. Sambil saya pelayanan juga saya pernah ditipu juga di sana, gara-gara masalah kuliah, gitu ya. Saya udah bayar banyak, katanya nggak bisa kuliah, gitu. Sampai saya berapa kali telepon, aduh gimana ini? Ditipu. Waktu itu, ya ini belajar juga sih, saya belajar akhirnya. Akhirnya sekarang ketika saya pernah ditipu, jadi kan nggak mungkin saya jatuh ke lubang yang sama gitu kan. Dia ya Iya. belajar lah, That's belajar. wisdom ya. Iya, betul. Akhirnya saya pernah ditipu gitu. Waktu itu masih polos-polosnya gitu kan. Waktu itu masih umur 21, kayaknya gampang banget ditipu gitu. Akhirnya saya jalani kehidupan saya jalani semua gitu kan. Saya jalani juga pelayanannya saya di Paso, City Blessing Paso. Akhirnya karir saya pelan-pelan menanjak. Jadi dari keuangan ternyata, karena di sana itu belum ada kepala bagian di bagian keuangan. Ya, saya menjadi kepala bagiannya, gitu. Menjadi kepala bagian di keuangan. Setelah saya menjadi kepala bagian di keuangan, saya bertanya ke atasan saya, ke kepala KCU, Pak, boleh nggak saya pindah bagian ke account officer, marketing? Saya pengen belajar di sana, Pak. Pak, ya, kepala cabang saya tanya, kenapa kamu pengen jadi marketing? Kenapa kamu pengen account officer? Saya bilang, Pak, ini banyak belajar di sana. Kan saya belajar bisnis, belajar mengenal orang. Dan setahu saya, kalau mau berkarir, cepet tuh di account officer. Ya, kepala cabang saya bilang, jangan dulu. Kamu di keuangan dulu. Kamu jangan kemana-mana, kamu di keuangan dulu. Ya sudah, saya jalani keuangan. Gak lama bergantilah kepala cabang. Gantilah kepala cabang lain dari Jakarta. Ketika masuk, saya utarakan lagi, saya pengen pindah ke AO. Dengan marketing. Akhirnya oke, saya menjalani assessment. Saya ke Surabaya menjalani assessment, saya ikut tesnya, psikotesnya semua, dan hasilnya keluar, saya lulus untuk masuk ke AO. Jadi saya udah boleh mengikuti training internal AO-nya. Waktu itu masih 3 bulan. AO internal. Udah nyata lulus, saya ingat banget Februari 2013, Februari 2013, saya dipanggil kepala cabang baru, dia bilang, kamu jangan ke AO dulu, kamu ke BO. Loh, dari A jadi B, itu kan, dari AO jadi BO, gitu loh. Saya bilang, Pak, itu menurut saya daerah mati, Pak. Saya bilang, Pak, itu menurut saya daerah yang mati. Saya bilang, Pak kepala cabang saya bilang, siapa yang bilang? Itu daerah mati, Pak. Karena itu banyak strugglingnya di situ dan banyak masalah. Saya bilang gitu. Dan kepala cabang, ya justru saya pengen kamu benahin masalah itu. Hah, saya mampu gak, Pak? Karena isinya orang tua semua. Saya jadi kepala bagian, kalau saya ke situ, berarti bawahan saya adalah saya waktu itu umurnya baru 2012, 2013, baru umur 26. Baru 26. Jadi umur 26 tahun kamu harus mimpin orang-orang tua lebih tua dari kamu. Betul. Saya mimpin yang paling tua tuh umur 53. Gitu. Udah mau pensiun ya? Udah mau pensiun. Jadi saya mimpin, saya punya saya ke BO, saya spesialisnya ke ATM. Saya pindah ke ATM. Saya disuruh benahi. Karena nilai dari sisi audit apa semua banyak masalah dan saya suruh benahi. Dan emang
ya di sana saya jalani gitu loh. Saya jalani, ternyata Tuhan punya rencana lain lagi. Ya. Dari yang saya bilang keuangan, saya rasanya ini gimana, ternyata Tuhan ada jalan saya bisa jadi kepala bagian di situ. Dan ketika saya ke BO, ternyata Tuhan buka jalan juga di situ. Nah, dari BO saya jalani semua, dan ternyata ya harusnya bisa, ya dari atasan kepala cabang nganggap, ini bagus hasilnya. Nggak lama saya dipromosi gitu, ke satu jenjang yang lebih tinggi lagi, yang saya nggak kepikiran saya akan dipromosi ke kepala layanan. Jadi kalau kepala layanan BCA ini setara dengan kepala cabang pembantu secara eselonnya. Gitu. Saya satu tingkat. Dan saya kan nggak pernah di teller maupun CSO. Iya. Nggak pernah di teller maupun CSO, tapi saya dipromot ke sana gitu loh. Tadi saya bilang ke atasan, yakin nih Pak, saya nggak pernah di teller. Tapi dari kepala cabang saya bilang, ya manajemen yakin, kamu bisa. Terus manajemen bilang gini, ya kalau kamu ke AO mungkin kamu masih eselon 6 di AO, tapi dengan kamu bisa keluar dari BO, maksudnya nggak jadi KO tapi kamu ke BO, justru kamu kan diangkat di situ. Akhirnya saya dipromosi ke BO. Di situ saya belajar benar-benar dari nol. Belajar dari nol, karena apa? Karena saya nggak ada background teller, nggak ada background CSO. Saya ingat ketika ada CSO, saya baru hari pertama menjabat, teller atau CSO pernah datang nanya ada masalah, dan saya nggak bisa jawab. Dan pasti mereka tuh langsung mengerti, heran dong gitu loh. Kenapa ini kepala layanannya ditanya nggak tahu jawabannya? Saya kan leader. Saya banyak struggling di situ, banyak yang kontroversi juga pasti banyak gitu. Karena yang nyinyir juga banyak lah ya. Ya betul, karena di sana saya waktu jadi kepalanya umur 28. Sesuatu yang kayaknya di BCA Manado kayaknya bukan sesuatu yang nggak umum gitu. Ya, nggak common lah pokoknya. Ya nggak common gitu. Akhirnya Tuhan buka jalan semua, Tuhan lancarkan, Tuhan buka jalan semua, saya jalani. Nah di situ saya mulai banyak dibukakan jalan saya oleh Tuhan juga. Saya pernah saya ikut pertandingan gitu kan. Justru di kepala layanan ini saya banyak ikuti pertandingan yang ada nasional CCSL, ada pertandingan Contact Center World yang dunia. Nah, dari situ akhirnya saya dipromot lagi. Ketika saya umur 32, saya dipromot menjadi kepala kredit di Ambon. Jadi nyebrang nih dari sesuatu yang saya nggak pernah juga. Cuman saya akhirnya ingat lagi, Tuhan itu baik. Karena apa? Saya kan pengen jadi AO. Ya. Nggak bisa. Malah sekarang ketika saya dipromot menjadi bosnya AO. Gitu ya. Malah jadi bosnya AO. AO-nya tapi lu jadi bosnya AO ya. Malah jadi bosnya AO. Jadi pernyataan tuh memang saya bilang sempurna, baik. Benar-benar apa yang nggak pernah saya pikirkan, apa yang nggak pernah saya impikan, tapi itu yang Tuhan kasih gitu. Dan saya amazed gitu. Loh, yang saya pengen impikan, waktu saya pikir saya gagal gitu loh. Karena ketika saya nggak bisa jadi, saya gagal gitu. Tapi ternyata Tuhan baik. Dan ternyata manajemen atasan-atasan saya tuh orang yang benar-benar mereka tuh visioner. Atasan-atasan saya di BCA tuh orang yang udah mikirin jangka panjangnya, Yusuf akan kemana dan BCA akan kemana. Saya amazed gitu loh. Jadi memang waktu itu yang harus saya sadari, jadi harusnya pengen jadi AO, saya malah diputar tempat lain, saya nunggu berapa tahun. Saya pengen jadi AO itu di tahun 2008. Dan saya malah jadi bos AO itu tahun 2018, jadi saya ada 10 tahun menunggu. Oke, jadi menurut kamu, Sup, pada saat kamu nggak jadi AO selama 10 tahun itu, kamu menganggap itu sebagai sebuah kegagalan, atau dengan segala struggling yang kamu hadapi, bahwa apa yang kamu cita-citakan itu nggak pernah terjadi, kan bahkan sampai sekarang pun nggak pernah terjadi gitu ya, jadi seorang AO. Betul. Pandanganmu apa dalam kondisi seperti itu? Iya. Jadi gini, 2008 saya kan pengen jadi AO, akhirnya malah penempatan awal saya AO, akhirnya nggak jadi. Itu saya rasa, feeling saya tuh gagal, aduh kenapa ya, apakah saya nggak cocok, cuman saya anggap, saya percaya pesan saya bilang, ya sudah, saya belajar. Saya belajar, coba belajar, mungkin di keuangan saya ada hal-hal baru. Meskipun, ya saya kan background PPA, BCA, akuntansi. Ketika saya masuk ke keuangan, ya memang background saya gitu loh, memang background. Cuman
Ya saya jalani dengan yang saya kasih yang terbaik lah. Berusaha saya perbaiki semua apa yang ada, yang kurang dan yang apa yang lebih saya berusaha kerja sebaik-baiknya gitu. Dan pandangan saya adalah waktu itu saya pikir saya harus belajar Ya. dulu gitu. Saya nunggu 1 tahun, tahun 2010 coba saya tanya lagi ke atasan bilang jangan dulu. 2012 ketika atasan berganti dan saya dibilang oke, boleh assessment, saya assessment, ternyata malah berubah. Hmm. Udah assessment dulu saya berubah. Jadi saya nganggap, aduh saya gagal lagi nih. Kenapa ya ini ya? Apakah saya ngomong ke istri saya bilang, ini kenapa ya? Atau karena saya ini yang kurang pinter atau apa gitu kan? Cuma Ah. istri saya bilang, cuma sabar jalani, semua pasti ada proses, semua ada proses. Jadi saya ingat, oh ada proses, saya harus jalani dengan setia. Jalani dengan setia, kan Tuhan janji kan akan memberikan kita hari depan yang penuh pengharapan gitu loh. Ya. Jadi saya anggap oke, saya pegang janji Tuhan, ya sudah saya jalani gitu. Jadi selama menjalani saya tetap berikan yang terbaik, walaupun ada rasa bertanya-tanya, ini saya mau kemana nih? Hmm. Karena saya tujuannya mau jadi AO gitu loh. Sampai ke jadi kalai promote juga, saya masih kan ke AO kan masih boleh eselon 5. Saya keinginan AO masih ada karena di kepala layanan tuh meskipun setara kepala KCP, tapi saya kan jalani fungsi marketingnya nggak bisa seintens AO. Ya. Karena saya harus menjaga gawang, dalam arti operasional teller, CSO nggak boleh bobol gitu kan, harus operasional harus berjalan. Jadi ya saya memandang lain gitu, jadi saya belajar. Jadi yang benar-benar ketika saya akan dipromot, waktu itu saya berpikir saya akan menjadi kepala operasi cabang. Kan kepala operasi cabang juga satu tingkat di atas kepala layanan, atau setara dengan yang jabatan saya sekarang lah, kepala operasional cabang. Cuman Hmm. perkiraan saya akan ke situ, karena saya kan background operasional. Gitu. Ya. Tapi ternyata ke kepala pengembangan bisnis cabang KBBC yang notabene saya membawahi AO, jadi saya jadi bosnya AO gitu. Jadi saya memandangnya ini adalah proses dan saya harus setia menanti semua itu, janji Tuhannya itu. Karena apakah saya minta hari ini langsung dikabulkan, karena enggak, saya jalani semua prosesnya. Saya jalani dengan terbaik. Saya hampir bersungut-sungut, hampir mengeluh, cuman puji Tuhan saya ada Kak Rul juga yang menasihatin, ada atasan menasihatin, ya saya jalani semua gitu dengan sukacita, saya jalani dengan memberikan yang terbaik, benar-benar saya kasih yang terbaik semua gitu. Jadi ya sabar dalam prosesnya itu, Kak Rul. 10 tahun, nanti 2008, dan saya 2018 baru bisa, dan jadi bosnya AO pulang gitu. Kamu pertanyaannya agak sedikit dalam dari Ya, proses selama ya, 10 tahun ini, Supi. ya, Pernah ya. nggak di dalam proses selama 10 tahun itu, durasi 10 tahun itu, kamu pernah nggak ragu-ragu akan eksistensi Tuhan dalam hidupmu? Ragu dengan eksistensi Tuhan, jujur nggak pernah terpikir sih Kak, ragu Oh, itu. gitu ya? Eksistensi Tuhan enggak. Cuman yang saya selalu pertanyakan adalah Tuhan mau bawa saya kemana nih? Kok saya ngerasa semua jadi gelap? Oke. Semua jadi gelap. Apalagi secara banyak hal-hal juga yang saya jalani, saya minta, karena kan prosesnya juga nggak segampang itu. Jadi ketika saya menjalani proses keuangan, tentu banyak masalah. Ketika saya di back office, saya di ATM juga banyak masalah. Ketika saya jalani kepala layanan juga masalah. Jadi di behind-nya itu kan banyak masalah juga gitu kan, banyak challenge ya. Kerikil tajam juga banyak. Mungkin saya berjalan kadang-kadang di tepi jurang juga gitu kan, saya berjalannya. Gitu ya? Cuman ya situasi nggak saya ragukan. Cuman ya saya bertanya adalah, Tuhan mau bawa saya kemana nih? Itu loh. Oke, this Apakah good itu loh. statement ya. Tuhan mau bawa saya kemana? Iya, itu loh. Satu hal yang selalu kadangkala orang bertanya pada saat mengalami sebuah proses gitu ya. Betul, Itu betul. pertanyaan yang sangat wise, tapi kadang-kadang sikap di dalam pikiran kita nggak banyak juga yang gagal. Kadang-kadang ngerasa bahwa kayaknya Tuhan kok nggak ada gitu ya di saat-saat yang seperti ini gitu. Betul, 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 Pernah nggak lo betul. ngalami kayak gitu? Ya, sometimes juga pernah Kak. Cuman gini, ketika pikiran-pikiran muncul, saya berusaha lawan. Oh, Saya oke. berusaha lawan. Gimana caranya? Ya, satu, saya di dalam komunitas. Oke, good one. Kedua, istri saya tuh benar-benar support. Dan dia sering ngajak saya, ketika saya udah merasa ini, istri saya bilang, doa aja. Waktu saya sempat berpikir, apakah doa itu cukup nggak sih?
Sampai saya pernah bosan juga, istri saya ngomong doa, saya merasa, aduh, doa lagi. Apakah ini cukup gitu? Tapi istri saya bilang enggak, doa aja gitu loh. Doa sih nggak, memang gini loh, istri saya ngomong, saya nangkap hal positifnya gini, doa memang nggak ngubah hidup kita, tapi ngubah cara pandang kita untuk hidup kita. That's good one, that's good point. Gitu loh. Yeah. Jadi memang ngubah pandang hidup. Jadi saya akhirnya kita berdoa, tapi memang apakah saya langsung jadi AO? Enggak. That's good tapi one. Good one. I like that. Itu mengubah pandangan saya. Ya. Untuk masalah terapi. Jadi waktu saya berdoa itu hari ketika saya dikasih tahu saya akan ke BO gitu loh. Jadi saya mengubah pandangan, akhirnya oke. Ketika saya memandang, saya harus lakukan yang terbaik dong. Jika ada yang memaksa engkau berjalan 1 mil, engkau berjalan bersama dia 2 mil gitu kan. Saya jalannya extra miles itu, ya sudah. Saya meskipun saya kasih sesuatu yang saya nggak suka. Tapi saya jalani gitu. Tanya April kondisimu, terus April bilang suruh doa gitu ya. Telepon ke Jakarta, yang ngangkat Bang Rul, jawabannya juga sama ya, suruh doa aja gitu. Betul, doa aja, betul. Karul juga kan, berapa kali kan saya ke Jakarta, saya ketemu Karul, ya doa juga. You gitu. still remember ya, doa nggak akan merubah nasibmu, tiba-tiba langsung berubah jadi AO gitu ya. Tapi betul. Berubah cara pandangmu, that's good point. Itu yang sampai hari ini juga saya masih ajarin dan masih ingetin buat semua generasi yang di bawah kamu deh. Anyway, Sup, menurut saya banyak hal proses yang kamu hadapi, struggling, bagaimana kamu melompat dari satu stepping stone ke batu lompatan yang lain lah, kira-kira begitu. Ya. Nah, sekarang apa sih ambisi tertinggi seorang Yusuf Effendi? Kalau dilihat sekarang ini kan, kalau dulu kira-kira 2008, which is 12 tahun ya, 12 tahun yang 12 tahun lalu, betul. 12 tahun yang lalu, kalau saya mendengarkan kamu atau kamu menuliskan visi dan semua impianmu, kayaknya sekarang udah mulai bergeser nih, ya kan? Pasti akan seperti puzzle yang kalau 2008 dilihat dari sekarang kan udah hampir semua terpenuhi nih, kira-kira. Walaupun masih ada yang mungkin belum tercapai. Sekarang saya nanya di poin ini, di state yang ini, kira-kira apa sih impian seorang Yusuf Effendi ke depan? Impian, saya bisa flashback lagi waktu BGC, Kak, waktu BGC. Oke. Oh, you are the founder ya? One of the founder. Iya kan. Ketika saya diminta sharing firman, saya pernah memberikan visi saya gitu kan. Saya pengen jadi CEO of BCA gitu. Oke. Orang banyak ada yang tanya sih, kenapa harus CEO of BCA? Kenapa CEO of BCA? Kenapa nggak CEO perusahaan lain? Apa harus CEO of BCA? Karena saya bilang, ya bagaimanapun BCA itu yang nyekolahin saya dari saya S1 sampai saya S2 itu BCA yang sekolahin gitu kan. Jadi waktu itu saya mikirnya ya sesimpel ya BCA itu perusahaan terbaik dan yang berkembang dan yang benar-benar secara value, core value sama tata nilai itu sama gitu loh dengan saya. Jadi saya bilang ya saya pengen jadi CEO BCA. Terus waktu saya masuk ke Manado pertama kali, saya ada gunting ada RUPS-nya BCA gitu kan, RUPS. Dan waktu itu ada Pak Johan Emir Setioso, waktu itu masih presiden direktur, sekarang kan Preskom. Waktu itu masih presiden direktur dan dia kan waktu itu pimpin RUPS. Saya gunting dan saya tempel di meja kerja. Meja kerja. Terus saya tulis itu loh, suatu saat saya akan duduk di sini di umur 51. Di umur 51 saya pengen duduk situ. Terus ternyata banyak yang lalu lalang di situ. Kan di Habakuk dikatakan gini, kan tulislah impianmu, visimu di loh batu. Dan semua orang yang lalu lalang akan membacanya. Jadi saya ikutin itu. Saya tulis di situ. Waktu saya masih staff. Ketika orang lalu lalang ya pasti nggak banyak yang mencibirnya. Gile lu. Lu siapa? Dibilang mimpi di siang bolong gitu ya. Iya, betul. Banyak orang yang ngerasa ini
terlalu too big, gitu, too big. Cuman kan saya prinsip gini kan, kalau mimpinya belum menakuti kita itu belum terlalu besar gitu loh. Ya. Ya, mimpi harus menakuti kita, dan saya jalani proses gitu loh. Jadi kalau ditanya impian besar saya, one day saya lagi berjalan ke sana. Kamu mau Jadi ada di level C itu ya? ya level C. Jadi ya saya pengen, ya ternyata dalam perjalanan saya thanks God-nya saya udah diputar hampir semua bagian gitu loh. Ah. Hampir semua bagian di cabang. Belum belum ke KP atau apa semua. Tapi saya percayalah Tuhan akan apa ya? Menemani saya dalam proses itu. Pasti Tuhan akan menyertai dalam setiap proses untuk bisa ke arah sana. Untuk saya bisa ke level C. Pasti banyak proses yang akan saya hadapin lagi, akan banyak jalan kerikil, tajam, angin, topan, semua saya akan hadapi. Saya percaya loh Tuhan yang sertai gitu kan. Ya. Gitu. That's good. Gitu, That's good. It's a great dream, you. Great dream. Sesuatu yang besar yang membutuhkan keberanian untuk bicara itu. I like the point yang kamu bilang kalau mimpi itu belum menakutkan kita, itu belum bermimpi gitu ya. Belum bermimpi, betul kan. Belum jadi ambisi gitu. Iya. That's good. So saya ingin tanya apa sih kira-kira sebenarnya pesan yang bisa kan ini proses nih. Kamu sendiri ngalami tuh. Saya ingat setiap kali saya bertemu dengan orang-orang gitu ya, terutama anak-anak muda di kampus, saya selalu bilang sama mereka, jangan takut untuk pergi ke bangsa-bangsa, and then kamu sekarang ada di level itu, kamu bisa pergi ke bangsa-bangsa, dan bahkan karena apa yang kamu kerjakan, kamu dibawa ke bangsa-bangsa. Sekarang simple, secara normatif kita bisa bilang kamu ngalami semualah yang jadi semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Anyway, kira-kira apa sih Suk pesan kamu buat generasi yang sekarang, generasi di bawah kamu, dalam profil kehidupanmu ini, kira-kira apa sih yang mau kamu pesan buat mereka? Oke, thank you Karul. Mungkin pesannya itu adalah satu, hidup ini nggak bisa instan. Oke. Saya juga pernah di posisi umur 20-an yang pengen semua serba cepat, serba instan, tapi belum tentu itu baik gitu loh. Saya akan lebih pesan kita anak muda itu sekarang kita harusnya hidup mencontoh pohon kurma. Pohon kurma itu kenapa sih pohon kurma ya saya analogikan, karena pohon kurma gini. Untuk menanam pohon kurma di padang pasir, dia tuh harus ditimpa dulu dengan batu-batu. Ditimpa dengan batu-batu. Yeah. Kenapa? Kan dia nggak langsung ke atas, kenapa? Supaya akarnya ke bawah dulu. Akarnya ke bawah mencari air, udah kuat, baru dia akan tumbuh. Batunya akan tergeser, dia akan tumbuh jadi pohon yang kuat, pohon kurma. Jadi ya menurut saya hal penting yang harus kita jalani adalah sabar dalam proses. Jangan pernah lari dari proses. Yakini, kalau kita memang tahu ini dari Tuhan, jalani proses itu. Kalau kita yakini. Karena jangan juga berpikir proses itu cuma 1 tahun, 2 tahun, nggak tahu. Setiap orang itu punya masa yang berbeda-beda. Yeah. Kan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Waktunya siapa dulu? Kan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Jadi ketika kita merasa waktu ini, kok kita ngalami sesuatu yang jelek terus itu, ya percaya kan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita, kan indah pada waktunya. Jadi ya memang hal yang pengen saya sampaikan adalah kita sabar dalam proses. Yakini kalau memang itu Tuhan yang kita udah tahu ini dari Tuhan, ya kita jalani proses itu. Itu sih Karul. Ya kedua ya untuk anak muda sekarang ya jangan pernah menyerah. Yeah. Ketika kita kena batu sandungan, ada tembok di depan, ya kita harus pikirin gitu. Kan memang udah bukan zamannya kita work hard, tapi kita work smart. Tapi ya benar-benar jangan sampai tapi kita nggak mau keluar dari zona nyaman juga gitu loh. Keluar dari zona nyaman. Sesuatu kita pelajari hal-hal yang belum kita tahu. Bersainglah dengan diri kita yang kemarin. Iya. Kita compete dengan diri kita yang kemarin. Apa yang kita belum tahu kemarin, kita harus tahu hari ini. Itu kita bersaing sama diri kita. Jadi ya jangan pernah menyerah, kita upgrade diri kita. Karena dunia persaingan sekarang bukan hanya untuk pintar aja nggak cukup. Iya. Menjadi leader, menjadi baik aja belum cukup. Gitu. Kita
leadership itu penting, soft skill itu penting sekarang. Iya. Apalagi untuk memimpin, kalau misalnya teman-teman bergerak di marketplace, ya mungkin udah bergeser ke sekarang kan, pasti teknologi itu juga harus kita, nggak harus bisa coding, programming, tapi kita tahu apa ya konsepnya itu, kita harus tahu gitu sih. Iya. Itu. Jadi itulah lompatan berpikir yang sekarang bisa kamu simpulkan bahwa pesan buat generasi berikutnya, jangan tinggal di zona nyaman, lalu mau berkompetisi dengan siapa diri kita, dengan diri kita yang kemarin, dan ikuti semua proses dan banyak hal yang jadi sebuah kekuatan ya. Iya, betul. Most of all, saya percaya bahwa kamu masih rajin beribadah, masih rajin baca firman. Pertanyaan klasik yang selalu saya tanya ke Yusuf, 12, 13, mungkin 15 tahun di awal, and the same question yang sekarang saya tanya di platform ini, you still read your Bible? Oh, of course. Asik, itu ya. Okay, that's good. That's the most important things. So I'm proud of you. Thank you for encouragement. Buat mereka yang mau berkarir as a bankers, so what is your advice? Untuk yang mau bankers, ya paling penting jaga kode etik bankers. Dia harus orang yang bisa jaga kode etik, integritas itu paling penting. Okay. Itu. So the most important things integrity gitu ya? Iya, integrity. Oke. Betul. So thank you buat short sharing yang kamu berikan. Saya percaya banyak hal di profile yang kamu kamu alami, becoming champion buat banyak kompetisi, dan kamu nggak pernah takut untuk masuk dan memulai sesuatu yang baru. Itu sebagai sebuah challenge yang kamu hadapi, dan sampai hari ini kamu lakukan dengan excellent. Kamu menaklukkan semua tantangan, walaupun saya tahu juga banyak kerikil, banyak hal sulit yang kamu hadapi. Sometimes kamu juga nggak tahu jalan keluarnya, tetapi hari ini saya ngelihat bahwa kamu tampil cemerlang mengikuti proses, dan orang Yusuf Effendi yang datang dari Pontianak nan jauh di sana, berkompetisi dengan semua orang-orang pintar di Jakarta, dan hari ini kamu merasa tadinya kamu merasa sepertinya meninggalkan Jakarta itu sebagai bagian dari redupnya karirmu, tetapi ketika kamu menapaki semua, sekarang justru itu sebuah cahaya yang memberikan guidance ya buat generasi berikutnya. Teman-teman, sahabat Generation in Nation, sebuah diskusi singkat tentang profile of generation dari seorang Yusuf Effendi. He's a good bankers. Di masa-masa mudanya dia membangun banyak hal, dan hari ini saya percaya kita semua mendengarkan bagaimana profilnya dan tantangan yang ia hadapi, dan hari ini juga saya percaya setiap teman-teman yang menyaksikan ini menjadi diberkati dan banyak belajar dari hal ini. Oke? Saya rasa itu. Thank you, Yusuf. Oke. Thank you, Karul. Thank you. Oke. Thank you, Karul. Oke, God bless, Kak. God bless. Thank you, Kak. Ya, bye. Bye, Kak.